Akhirnya nyata, mini novel dari Let's Go Story, Ayas Larasati. Langit Jakarta mendung ketika Dara melangkah keluar dari kereta. Stasiun Gambir penuh orang-orang sibuk, tapi dunianya hanya terfokus pada satu hal, Ares. Tangannya berkeringat, ponsel di genggaman bergetar pelan dengan pesan singkat. Aku dari depan KFC, pakai hoodie abu-abu. Dara menarik napas dalam-dalam. Ini bukan lagi layar, bukan lagi voice note yang bisa diulang, atau chat yang bisa diketik ulang. Ini nyata. Ia berjalan perlahan, mencari sosok yang selama ini hanya hidup di pikirannya. Lalu ia melihatnya, Ares, berdiri dengan wajah yang lebih familiar dari orang asing manapun. Mereka saling menatap, lalu sama-sama tertawa kecil. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya satu kalimat sederhana dari Ares. Akhirnya ya. Dan di detik itu, Jakarta terasa lebih hangat. Sehari menjadi seminggu, Dara tidak pulang ke Jogja seperti rencana awal. Ia menyewa kamar kos kecil di Tebet, dekat kantor Ares. Setiap pagi mereka sarapan bareng di warteg. Lalu Ares berangkat kerja, sementara Dara mencari sudut-sudut kota untuk menggambar. Mereka tidak sempurna. Kadang Ares terlalu sibuk, kadang Dara terlalu sensitif. Tapi setiap malam mereka kembali ke tempat yang sama, menceritakan hari mereka, berdebat soal film, lalu tertawa soal hal-hal sepele. Di malam-malam sepi Jakarta, mereka membangun rumah dari hal-hal kecil. Mie instan jam 2 pagi, playlist Spotify yang berisi lagu kesukaan Dara, dan rak buku bekas yang mereka rakit berdua. Dan tanpa sadar, mereka sudah seperti pasangan yang saling kenal seumur hidup. 3 bulan berlalu, hubungan mereka tidak lagi terasa baru, tapi justru lebih dalam. Ares mulai membawa Dara ke acara kantor. Dara mulai mengenalkan Ares ke sahabat-sahabat online-nya yang dulu hanya mendengar cerita. Pagi itu mereka duduk di balkon kecil, memandangi kereta KRL yang lewat di kejauhan. Aku gak nyangka hidupku bisa begini, kata Dara pelan. Begini gimana? Bangun pagi di kota yang dulu terasa asing, bareng orang yang dulu cuman di layar. Ares tersenyum, meraih tangan Dara. Dari semua realita yang pernah aku bayangkan, ini yang paling aku syukuri. Dara menatapnya, dan untuk pertama kalinya tidak ada rasa ragu. Ini bukan mimpi, ini bukan imajinasi seorang Dara. Ini kenyataan. Di kota besar yang kadang kejam, tapi juga memberi ruang untuk cinta tumbuh pelan-pelan, tapi kuat. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur, tapi bagi Dara, beberapa malam belakangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Ares mulai sering pulang larut. Katanya ada proyek baru di kantor. Tapi Dara mulai merasa sendiri. Bukan karena Ares menghilang, tapi karena kehadirannya yang semakin terasa setengah. Suatu malam, Dara duduk di balkon kecil mereka, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip dari kejauhan. Di dalam, Ares tertidur di sofa, masih dengan laptop nyala dan earphone yang menyumbat telinganya. Dara menulis di jurnalnya. Dulu, aku merindukannya karena jarak. Sekarang, aku merindukannya dalam satu atap. Pagi itu hujan turun deras, sarapan sudah disiapkan, roti panggang dan telur. Sederhana, seperti biasa. Tapi Ares hanya menatap jam tangannya. Maaf, aku harus berangkat sekarang, ada meeting jam 9, katanya tanpa sempat menyentuh makanan. Re, kita bisa ngobrol bentar, tanya Dara pelan. Ares berhenti. Ngobrol apa? Entah, soal kita. Kamu kayak makin jauh. Ares menghela nafas. Dar, ini cuman fase. Aku lagi kejar target. Kamu ngerti kan? Dara tersenyum miris.
Aku ngerti kamu kerja, tapi kamu ngerti nggak rasanya tinggal bareng seseorang yang kayak bayangan ada, tapi tembus. Ares diam, lalu mengangguk, dan keluar dengan langkah cepat. Dara duduk sendiri, makan sendiri, dan menangis sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka duduk di kafe tempat pertama kali bertemu. Suasananya masih hangat, tapi tidak seintim dulu. Kopi mereka mendingin di atas meja. Aku merasa kayak kita lagi ngejalanin hubungan virtual lagi. Tapi sekarang bukan karena jarak, tapi karena hati kita udah gak ketemu, ujar Dara, matanya menatap jendela. Ares memejamkan mata sesaat, lalu menggenggam tangan Dara. Aku gak mau kehilangan kamu, tapi aku juga takut gagal ngejar mimpi. Dan aku belum bisa menyeimbangkan dua-duanya. Dara menunduk. Mungkin kita butuh ruang, bukan buat pergi, tapi buat kembali dengan versi terbaik dari kita. Ares mengangguk pelan. Kalau gitu, kita istirahat sebentar. Dara tersenyum getir. Iya, tapi jangan terlalu lama. Aku takut nanti kamu lupa jalan pulang. Terima kasih sudah nonton cerita Ayas. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Atau mungkin kalian bisa mampir juga ke Instagram dan ke TikTok Ayas. Let's go story. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita berikutnya.